Lihat contoh yang pertama muncul, firqah yang pertama muncul di dalam Islam. Itu Khawarij. Karena kebodohan mereka. Dan Nabi SAW telah memberitahukan tentang Khawarij ini, bahwa mereka adalah udatha'ul asnan, sufaha'ul ahlam. Muda usianya dan bodoh. Sufaha'ul ahlam. Sehingga mereka mengkafirkan saat itu para sahabat, orang-orang mulia yang Allah memuliakan mereka, yang Allah meridhai mereka, dikafirkan. Karena menurut mereka sahabat ini kafir, bahkan mereka membawakan ayat Al-Quran. Tetapi mereka salah dalam memahaminya, disebabkan kejahilan. Ini firqah yang pertama, diikuti oleh Syiah yang lebih besar dari Khawarij kesesatannya. Syiah bahkan mengkafirkan seluruh para sahabat. Kalau Khawarij hanya sebagian yang hidup pada masa itu, seperti Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin As, dan sahabat-sahabat yang ada saat itu, dikafirkan oleh Khawarij. Tetapi Khawarij tidak mengkafirkan Syaikhan, yaitu Abu Bakar dan Umar. Khawarij mengkafirkan Utsman, Ali, karena kejahilan mereka. Nabi SAW mengatakan sufaha'ul ahlam, bodoh di dalam agama. Maka mereka mengkafirkan dan menghalalkan darahnya, harta dan darah mereka. Muncul Syiah Rafidah yang mengatasnamakan ahli bait Nabi SAW, padahal mereka berbohong atas nama ahli bait Nabi SAW, mengkafirkan seluruh para sahabat, dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, dan seluruh al-muhajirin wal ansar, kecuali beberapa orang yang bisa dihitung dengan jari. Kemudian mereka mengkafirkan sebaik-baik tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan para imam kaum muslimin. Mereka mengkafirkan Bukhari, Muslim dan seterusnya dari para imam ahli hadis. Tidak ada yang tersisa satupun juga. Karena tadi kaidah, siapa yang tidak bersama kami, maka mereka musuh kami. Yang akhirnya mereka mengkafirkan. Syiah lebih dahsyat lagi, mengkafirkan kepada seluruh para sahabat. Mereka menyatakan bahwa para sahabat semuanya murtad. Bahkan para sahabat lebih buruk keadaannya, lebih kafir keadaannya dari orang-orang kafirin. Karena para sahabat adalah kufur murtad menurut mereka.
Dan kita tahu bahwa orang yang murtad lebih kufur dari orang kafir. Orang kafir, kafir asli. Begitu. Maka para ulama mengatakan siapa yang mengkafirkan, siapa saja secara umum, seluruh para sahabat, kecuali beberapa orang, maka dia kafir, tidak ragu lagi. Siapa yang mengkafirkan seluruh para sahabat al-muhajirin wal ansar, kecuali hanya beberapa gelintir, beberapa orang saja yang selamat dari kekufuran yang dikafirkan oleh mereka, maka orang yang meyakini itu yang mengatakannya kafir dengan kesepakatan para ulama. Nah, ini yang diijma'kan oleh ulama. Adapun Khawarij, walaupun mereka mengkafirkan para sahabat tidak mengkafirkan mereka. Karena untuk mengkafirkan orang itu harus punya hujjah yang kuat. Apa hujjah ulama? Ketika mereka mengkafirkan orang yang mengkafirkan seluruh para sahabat. Hujjah mereka pertama, bahwa para sahabat radhiyallahu anhum telah ditakdil, dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana di kitab ini kita sudah membacanya ya. Allah Subhanahu wa ta'ala memuji para sahabat di banyak ayat. Berarti pengkafiran mereka melawan firman Allah. Apakah Allah memuji orang-orang kafir? Allah katakan para sahabat radhiyallahu anhum. Lalu mereka mengkafirkannya, melawan firman Allah secara terang-terangan. Juga melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kemuliaan dan ketinggian serta kebesaran para sahabat. Kita sudah baca di hadis ke-20. Khairun nas qarni. Sebaik-baik manusia yang hidup di masaku, yaitu para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW di hadis ke-21 melarang mencaci maki para sahabat. La tasubbu ashabi. Jangan kamu mencaci maki saya, tidak boleh. Bagaimana dengan mengkafirkan? La tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Kalau seandainya salah seorang dari kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan mencapai martabat mereka, mud mereka, bahkan setengah mud pun tidak. Satu mud, ada yang mengatakan
sepenuh dua telapak tangan orang dewasa. Ini saja tidak bisa dicapai. Kalau kita menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, nggak ada orang yang menginfakkan emas sebesar gunung Uhud. Orang yang telah menunaikan ibadah umrah atau haji dan pernah ke Uhud tentu tahu gunung Uhud besar sekali, membentang dengan besarnya dan megahnya. Sininya tidak mencapai martabat sahabat. Wala nasibahu, tidak juga setengahnya. Hal itu menunjukkan bahwa para sahabat telah dipuji, ditinggikan, dibesarkan, dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ketika orang-orang Syiah, Rafidah mengkafirkannya atau siapa saja mengkafirkannya secara mutlak, maka dia melawan Allah dan Rasulnya secara terang-terangan. Itu hujjah ulama untuk menyatakan kafirnya orang yang mengkafirkan seluruh para sahabat.